Nah, kita lanjut pada persoalan kedua. Di mana pada persoalan kedua di sini kita diberikan cerita bahwa dalam sebuah festival area acara direncanakan berbentuk segitiga dengan ukuran dari panggung tersebut adalah 20 meter, 24 dan 30 ya. Mungkin sama seperti ilustrasi pada gambar yang ini ya. Nah, penonton diminta berdiri membentuk lingkaran mengelilingi panggung. Berapakah jari-jari lingkaran terkecil yang dapat dibentuk oleh penonton pada acara tersebut, sedemikian hingga masing-masing penonton tetap dapat berpegangan tangan. Jadi ceritanya di sini penonton itu mengelilingi panggung, tetapi satu penonton dengan penonton yang lain harus tetap saling berpegangan tangan. Dalam artian itu akan membentuk lingkaran yang nyambung, tidak boleh terputus. Artinya begini, misalnya saya membuat sebuah lingkaran. Karena konteksnya di sini adalah yang terkecil, maka kita harus berusaha membuat yang paling kecil. Contoh. Nah, seperti itu. Apakah bisa? Oke, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini memotong panggung. Kalau memotong panggung kan ini sulit untuk orang berpegangan tangan. Di sini pun juga seperti itu. Sehingga lingkaran yang paling mungkin untuk dibuat oleh penonton itu lingkaran yang tidak memotong panggung. Tetapi kalau misalkan dia bersentuhan pada ujung panggung bisa. Misalkan contoh ini di sini ujung panggung, di sini ujung panggung, di sini ujung panggung. Nah, di sini bisa membuat seperti ini. Di sini orang masih bisa berpegangan tangan. Oke, sorry. Kalau konteksnya seperti ini, orang-orang masih bisa berpegangan tangan. Nah, ini adalah terjemahan dari cerita pada persoalan kedua. Nah, kalau misalkan di ujung panggung ini orang-orang masih bisa berpegangan tangan, teman-teman. Tapi kalau memotong kayak tadi itu tidak bisa karena udah istilahnya panggung. Nah, panggung ini kan cukup besar ya, bukan panggung yang kecil. Nah, ini adalah menjadi ilustrasi dari persoalan 2. Nah, setelah kalian menerjemahkan soal itu pada ilustrasi, sekarang baru kita tentukan konsep mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ilustrasi itu. Di sini sudah jelas. Dari gambar ilustrasi sudah terlihat konsep apa yang akan kita gunakan. Ya, oke, ini sudah jelas konsepnya adalah konsep lingkaran luar segi 3. Oke, ini konsep yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita cek. Apa yang harus dicek? Rumus apa saja yang ada pada lingkaran luar segitiga? Salah satunya adalah R sama dengan A kali B kali C per 4A. Nah, di mana R ini adalah jari-jari. Kebetulan yang ditanya oleh soal di sini juga adalah jari-jari, maka langsung saja kalian tembak nanti pada rumus R sama dengan ABC per 4A, di mana A itu sama dengan di persoalan 1 ya. A itu adalah luas lingkaran, rumusnya S kali S min A S min B S min C. Nah, S sendiri di sini adalah setengah lingkaran. A tambah B tambah C per 2. Berarti kita start dari mencari S dulu. Nah, oke, lanjut. 20 ditambah 24 ditambah 30 per 2. Sama dengan? Oke, S sendiri kita dapat 37. Nah, setelah dapat nilai S 37, maka nilai S ini kita substitusikan ke A sama dengan akar S min A, S min B,
S min C. Oke, lanjut. S-nya tadi 37 kali 37 kurang 20 kali 37 kurang 24 kali 37 kurang 30. Hasilnya 37 kali ini kurang ini 17, ini kurang ini 13, ini kurang ini 7. Sama dengan akar A-nya akar 57.239. Silahkan kalian cross check kembali bener nggak itu perkaliannya. Nah, ini nilai ini akan mendekati 239,25. Oke, nah ini nilai A. Ini nilai A, pendekatan nilai A, ini nilai S. Nah, A-nya ini masuk ke R. R rumus yang di awal tadi, R sama dengan A kali B kali C per 4 kali A. Kalian masukkan ABC-nya itu sisi-sisinya ya. Tadi sisinya itu adalah 20 kali 24 kali 30 per 4 kali A-nya tadi pendekatannya 239,25. Nah, ini didapatkan 14.400 per 957. Nah, hasil ini mendekati 15,05 ya meter. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan jawaban bahwa jari-jari lingkaran yang diminta pada persoalan 1 ini jari-jarinya adalah 15 atau mendekati 15,05 meter. Setelah kalian sudah selesai mengerjakan ini, hal yang tidak boleh dilewatkan dan tidak kalah pentingnya adalah cross check kembali jawaban yang sudah kalian buat. Barangkali ada yang salah hitung atau salah rumus atau tanda tambah kalian buat kali atau sebaliknya. Nah, itu hal yang terakhir atau langkah terakhir yang bisa kalian lakukan atau recheck answer namanya. Recheck answer itu adalah mengecek kembali jawaban yang sudah kalian buat. Nah, ini solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan 2. Semoga kalian paham. Tidak hanya paham bagaimana jawabannya, tidak hanya paham bagaimana menggunakan rumusnya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kalian memahami bagaimana membuat ilustrasi dari persoalan yang diberikan. Oke, cukup untuk persoalan 2. Kita lanjut ke persoalan 3 pada video selanjutnya. Terima kasih.